Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Eva Nurhanifah sebagai moderator, lalu Ibu Sifana Zahra Nur Imani, Ibu Susi Uswatun Hasanah, dan Ibu Windy Kurniawati. Pada kali ini kami akan mempresentasikan dan membahas yaitu tentang modul 9 yang berjudul Merancang Pembelajaran IPA. Pada modul ini merupakan modul lanjutan dari modul 8, yaitu tentang telaah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006, dan penjabarannya dalam rancangan pembelajaran IPA di kelas 3 dan kelas 4. Nah, seperti yang telah kita ketahui, bahwa materi IPA dan KTSP pada KTSP merupakan perpaduan antara fisika dan biologi. Tentu saja, cara dalam bahasan kali ini pun akan dibahas keduanya disertai dengan pembelajarannya. Pada modul kali ini terdapat 2 kegiatan belajar. Yang pertama, pada kegiatan belajar 1 adalah merancang pembelajaran IPA di kelas 5 yang akan membahas tentang konsep makanan, sistem pencernaan, pernapasan, darah, dan kesehatan, serta menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 5. Lalu ada pada kegiatan belajar 2, yaitu merancang pembelajaran IPA di kelas 6, yang akan membahas konsep tentang hubungan antara gaya dan gerak, serta perpindahan dan perubahan energi listrik, menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 6. Baiklah, di sini ada materi esensial kelas 5, yaitu tentang makanan, sistem pencernaan, pernapasan, darah, dan kesehatan. Pada topik yang akan dibahas pada bab ini adalah hubungan antara makanan, sistem pencernaan, makanan, darah, pernapasan, dan kesehatan. Di sini kita bisa lihat ada sebuah mind mapping ataupun peta konsep yang semuanya terhubung. Mulai dari sistem pencernaan yang mendapatkan makanan dari antara makanan yang dicerna dan makanan yang sulit dicerna. Nah, di sini ada beberapa jenis makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Bersamaan dengan itu, terdapat juga oksigen dan juga darah. Pada oksigen, itu didominasi oleh pernapasan, serta darah bersamaan dengan sistem pencernaan dan oksigen itu akan menghasilkan sari-sari makanan, dan oksigen akan diedarkan oleh darah lalu akan menuju ke dalam sel. Di dalam sel itu akan terjadi proses oksidasi dan sintetis. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang 1, makanan yang mudah dan sulit dicerna. Tentunya kita sebagai manusia pastilah membutuhkan makanan yang bergizi dan bervitamin. Adapun juga makanan yang sulit dan mudah dicerna. Nah, pada materi kali ini terdapat susunan antara makanan yang mudah dan sulit dicerna. Apakah itu? Makanan yang mudah dicerna adalah makanan yang dari bahan-bahan yang tidak berserat. Makanan yang mudah dicerna adalah makanan yang tidak mengandung serat ataupun selulosa. Seperti halnya seperti daging, tepung, telur, gula pasir, dan lain-lain. Sedangkan bahan makanan yang tidak mudah dicerna adalah bahan makanan yang mengandung serat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, terutama sayuran. Serat ataupun selulosa tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia, sebab sistem pencernaan manusia tidak memiliki enzim yang berguna untuk mencerna selulosa, yaitu enzim selulase. Sebuah gambar yaitu tentang menu 4 sehat 5 sempurna. Ini adalah sebagai contoh antara makanan yang mudah dan sulit dicerna. Di sini kita sudah melihat jelas bahwa terdapat gambar menu 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari berbagai macam zat makanan, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Pada makanan digolongkan menjadi bahan makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan, serta susu sebagai pelengkap. Nah, di sini bahan makanan pokok ataupun karbohidrat bisa meliputi beras, jagung, singkong, gandum, dan sagu.
Zat gizi yang terkandung dalam bahan makanan pokok sebagian besar adalah karbohidrat. Maka terdapatlah beberapa fungsi utamanya, yaitu karbohidrat di sini mengandung sebagai fungsi utamanya adalah sumber energi ataupun tenaga. Yang tenaga itu akan kita hasilkan sendiri untuk kita sumberkan kepada tubuh kita sendiri. Lalu yang kedua adalah lauk pauk yang terdiri dari seperti daging, telur, ikan, dan lain-lain. Itu mempunyai fungsi utama yaitu sebagai zat pembangun. Lalu yang ketiga ada lemak, yaitu fungsi utamanya sebagai sumber energi juga, sama halnya seperti karbohidrat. Lalu sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Di sini terdapat juga mineral yang berfungsi utamanya sebagai zat pengatur, vitamin sebagai zat pengatur dan pelindung, serta air sebagai pelarut-pelarut dalam tubuh. Kebutuhan gizi setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin, umur, dan jenis pekerjaan ataupun kegiatan. Nah, pada kebutuhan energi setiap hari ini terdapat beberapa jumlah ataupun kebutuhan kalori. Seperti halnya dari usia anak-anak sampai orang dewasa ataupun remaja dari usia 1 sampai 12 tahun itu membutuhkan 12 sampai 2.500 kalori. Sedangkan dari usia 13 hingga 20 tahun itu membutuhkan 2.800 hingga 3.400 kalori. Dan juga dari usia 13 tahun hingga ke atas itu membutuhkan 3.800 kalori. Di sini terlihat ada pencernaan makanan pada manusia. Apa itu pencernaan makanan? Pencernaan makanan adalah proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat diolah oleh tubuh. Zat makanan tersebut harus dipecah menjadi molekul-molekul kecil yang mudah diserap oleh kapiler-kapiler di dalam usus. Proses pemecahan ini disebut proses pemecahan makanan, karena pada proses tersebut bekerja sistem pencernaan yang terdiri dari alat pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan makanan yang menghasilkan getah pencernaan dan enzim. Dengan demikian, proses pencernaan makanan disebut proses pemecahan, karena dilakukan oleh alat pencernaan makanan itu dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, ataupun esofagus, lambung, usus halus, usus besar, poros ataupun rektum, sampai anus tempat sisa makanan dibuang seperti disajikan dalam gambar yang ada pada gambar berikut. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi yang akan dihasilkan dari berbagai macam organ tersebut, mulai dari organ mulut. Di sini, di dalam mulut, di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di sini gigi terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Fungsi gigi yaitu untuk mengoyak-ngoyak makanan, sedangkan gigi geraham bertugas mengunyah dan melumatkan makanan sehingga mudah ditekan. Lalu, untuk lidah itu berfungsi mengatur meletakkan makanan dalam mulut, supaya mudah terkunyah dalam membantu proses menelan makanan yang mudah dilumat. Lalu, setelah itu, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan ataupun esofagus. Di dalam kerongkongan ataupun esofagus, pada saat menelan makanan, epiglotis menutup tenggorokan ataupun saluran udara ke paru-paru, sehingga makanan yang akan masuk ke tenggorokan, saluran makanan menuju lambung, itu butiran makanan yang dapat masuk ke tenggorokan sehingga akan, sebentar ya, dari esofagus ya. Nah, yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan atau esofagus, makanan itu akan masuk menuju ke lambung. Sebelum masuk ke lambung, ada proses yang bernamakan gerak peristaltik. Nah, di sini makanan akan bergerak dari kerongkongan menuju ke lambung. Gerak peristaltik itu adalah gerak bergelombang, seperti meremas dan mendorong makanan mulai dari tenggorokan sampai ke akhir saluran pencernaan, yaitu lambung.
Nah, di dalam lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan HCI atau asam klorida ataupun asam lambung. Fungsinya yaitu membunuh bibit-bibit penyakit dan sebagai pengaktif enzim-enzim tertentu. Di sana terdapat getah lambung yang mengandung enzim pepsin dan renin. Fungsinya mengubah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin berfungsi mengumpulkan kasein yang terdapat di dalam air susu. Nah, setelah dari lambung, maka akan menuju kepada usus halus. Makanan yang masuk ke dalam usus halus masih mengalami pencernaan secara enzimatis menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan hasil pencernaan adalah monokrasida, asam lemak, gliserol, dan asam-asam amino. Bagian dari makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Berdasarkan posisinya dalam perut, usus besar dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu usus besar naik, usus besar mendatar, dan usus besar turun. Nah, karena sudah masuk ke dalam usus besar, maka selanjutnya makanan akan masuk ke dalam rektum. Rektum itu adalah tempat menyimpannya sisa-sisa makanan yang sudah menjadi ampas, istilahnya. Apakah itu ampas? Ampas merupakan sisa makanan yang sudah terpisah zatnya, dan setelah dari rektum itu biasanya mengendap selama kurang lebih sampai 36 jam. Nah, maka setelah itu ketika sudah menumpuk dan sudah semakin membesar pada rektum, maka dia akan pada rektum tersebut akan mengaitkannya dengan syaraf kita ke otak untuk selanjutnya adalah membuang kotoran tersebut atau sisa makanan tersebut yang akan dikeluarkan melalui anus. Anus adalah tempat membuangnya sisa-sisa ataupun sari makanan. Anus adalah tempat membuangnya sisa makanan ataupun akhir dari sistem pencernaan makanan. Slide selanjutnya, karena alat pencernaan makanan demikian penting, maka di sini alat pencernaan itu harus kita pelihara, harus kita jaga agar tetap sehat sehingga dalam menjalankan tugasnya ataupun fungsinya itu berjalan dengan baik. Di sini kita terdapat cara-cara untuk memelihara kesehatan pencernaan makanan, yaitu diantaranya satu, makan dengan teratur. Seperti biasa, kalau untuk makanan teratur itu dimulai dari sarapan pagi. Karena sarapan pagi itu penting untuk kita beraktivitas, lambung itu harus kita isi untuk memulai sebuah kegiatan di pagi hari. Lalu yang kedua itu ada makan siang, dan yang terakhir makan sore. Untuk makan itu tidak boleh melebihi dari jam 9 malam, karena organ pencernaan pada saat malam hari itu tidak akan bekerja, maka harus dibutuhkan sebuah istirahat dan makanan pun harus terjaga dengan baik. Lalu yang kedua, makanan tidak boleh mengandung banyak zat-zat yang merangsang alat pencernaan makanan, misalnya kuman berbahaya, minyak astiri. Nah, yang ketiga ini ada zat-zat yang merangsang alat pencernaan makanan, misalnya kuman berbahaya ataupun minyak astiri. Kok sama sih? Nah, lalu yang ketiga ada zat-zat yang merangsang alat pencernaan makanan, misalnya kuman berbahaya ataupun minyak astiri. Nah, yang keempat ada makanan harus mengandung serat yang cukup. Yang kelima, biasakan meminum air yang cukup minimal 8 gelas sehari. Lalu, membiasakan buang air besar setiap hari dan juga mengecek kesehatan alat pencernaan ke dokter secara periodik, misalnya memeriksakan warna feses ataupun kotoran, kepadatan kotoran, dan saluran pencernaan. Lalu di sini pun terdapat beberapa penyakit yang kita ketahui sering menyerang alat pencernaan manusia, yaitu diantaranya yang pertama adalah sembelit. Apa itu sembelit? Sembelit atau konstipasi ataupun susah buang air besar. Kelainan ini disebabkan terlalu lama makanan berada di dalam usus besar, sehingga penyerapan air yang berlebihan, feses menjadi sangatlah padat dan keras. Karena mengkonsumsi makanan yang cukup serat, dapat membantu mencegah dan mengurangi gejala sembelit. Lalu yang kedua di sini ada penyakit sariawan.
Penyakit sariawan adalah radang pada rongga mulut, lidah, dan usus dengan tanda-tanda luka bernanah disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Biasanya untuk sariawan ini menyerang organ mulut itu menandakan sebuah seperti titik putih kecil menjadi ukuran yang sedikit membesar. Nah, lalu yang ketiga itu ada penyakit mah. Penyakit mah ini ada pada organ pencernaan di dalam perut. Biasanya menyerang lambung ataupun radang lambung. Itu gejalanya, lambung terasa perih dan mual karena terlalu banyak asam lambung dan makan tidak teratur. Nah, pada kondisi yang parah ini dapat menyebabkan atau timbulnya luka ataupun iritasi pada dinding lambung. Karena semakin tingginya tingkat asam lambung, semakin parah orang itu terkena radang lambung. Lalu yang keempat ini ada hepatitis C. Hepatitis C ini menyerang radang hati yang disebabkan oleh virus. Tanda-tandanya, tubuh menjadi lemas, air seni berwarna coklat seperti teh, dan juga mengakibatkan fungsi hati itu terganggu. Yang kelima ada usus buntu. Radang usus buntu itu ditandai dengan sakitnya pada perut sebelah kanan bawah. Nah, biasanya orang yang sudah parah pada usus buntu itu diharuskan untuk melakukan operasi ataupun tindakan. Orang yang sakit usus buntu itu bertujuan untuk memotong umbai cacing, bukan usus buntunya, karena umbai cacing sendiri itu tidak menyebabkan efek yang fatal terhadap organ lainnya. Lalu di sini ada diare. Diare bisa kita sebut dengan sakit perut, ya. Buang air besar terus-menerus disebabkan oleh banyaknya bakteri ataupun keracunan yang menyerang usus halus dan juga usus besar. Kebanyakan orang yang menyebabkan diare itu karena salah makan ataupun makanan yang dikonsumsi itu tidaklah baik. Lalu yang ketujuh ada penyakit tifus. Penyakit ini yang merupakan terdapat pada usus halus dan usus besar yang disebabkan juga oleh bakteri. Biasanya tubuh menjadi panas tinggi juga disertai dengan diare. Lalu yang terakhir ini ada kelainan pada kelenjar pankreas yang dicirikan oleh kadar glukosa darah yang tinggi. Pada kondisi ini, pankreas tidak mampu menghasilkan hormon insulin, yaitu hormon yang berpengaruh ataupun berfungsi mengubah glukosa darah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati dan otot. Akibatnya glukosa ikut keluar tubuh bersama air seni. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh saya. Untuk selanjutnya, pada proses darah akan dilanjutkan oleh Saudari Sivana. Terima kasih kepada Ibu Eva yang telah mempersilahkan untuk menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai darah. Dalam tubuh manusia terdapat suatu sistem yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke tubuh. Membawa zat-zat sisa dari seluruh alat-alat atau pengeluaran. Sistem yang berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat itu disebut sistem peredaran darah. Sedangkan zat yang beredar dan mengangkut itu adalah darah. Nah, darah ini tersusun atas sel-sel darah dan cairan atau plasma darah. Sel-sel darah ini terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Nah, sel-sel darah yang berfungsi sebagai pembawa oksigen dan paru-paru dan karbon dioksida dari jaringan tubuh adalah sel darah merah. Mengapa? Karena sel darah merah ini mengandung pigmen yang dapat mengikat kedua zat tadi. Nah, pigmen yang dimaksud ini adalah hemoglobin. Nah, sel darah putih ini berfungsi sebagai pembunuh bibit penyakit. Keping-keping darah berfungsi membekukan darah sehingga dapat sebagai penutup luka. Proses peredaran darah ini membawa sari makanan berlangsung sebagai darah yang dipompa oleh jantung melalui pembuluh darah nadi menuju ke usus halus. Sampai di usus halus, darah ini menyerap sari makanan. Darah membawa sari makanan dari usus menuju ke hati melalui pembuluh balik. Dari hati, darah dibawa ke jantung. Dari jantung, darah juga menuju paru-paru, mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Kemudian terdapat beberapa fungsi darah di dalam tubuh.
Yang pertama yaitu dia sebagai pengedar sari-sari makanan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pengedar oksigen. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pengedar hormon. Yang keempat, dia sebagai pengangkut zat sisa, misalnya karbon dioksida, garam-garam, urin, atau air seni ke alat-alat pengeluaran. Kemudian sebagai pemberantas bibit penyakit, penutupan luka, dan yang terakhir sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, sari-sari makanan ini di darah melalui genjot usus halus. Nah, proses penyerapan sari-sari makanan ini ada 3. Yang pertama yaitu difusi. Nah, difusi adalah perpindahan molekul-molekul terlarut dari larutan yang konsentrasinya lebih tinggi ke larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Sari-sari makanan yang berukuran kecil, misalnya vitamin, kemudian mineral, yang berdiskusi dari lumen usus menuju pembuluh darah. Yang kedua yaitu osmosis adalah perpindahan molekul-molekul pelarut dari larutan yang konsentrasi pelarutnya tinggi ke larutan yang konsentrasi pelarutnya itu rendah. Pengangkutan air dan zat-zat terlarut yang berukuran kecil dapat berlangsung secara osmosis. Dan yang terakhir yaitu transport aktif. Transport aktif adalah pengangkutan molekul yang berlangsung dari konsentrasi rendah ke tinggi. Oleh karena itu, pada proses ini diperlukan molekul pengangkut yang terdapat di membran sel. Nah, pengangkutan ini juga membutuhkan energi dari adenosin trifosfat atau disingkatnya ATP. Nah, pengangkutan protein dan lemak dan karbohidrat dari lumen usus ke dalam pembuluh darah pada umumnya berlangsung secara transport aktif. Selanjutnya yaitu penyakit alat peredaran darah. Alat peredaran darah ini seperti halnya organ yang lain dari tubuh kita merupakan subjek yang sering diserang oleh penyakit. Nah, peredaran darah menjalankan fungsi yang amat penting ke seluruh tubuh kita. Oleh karena itu, penyakit yang berhubungan dengan kesehatan alat peredaran darah itu harus mendapatkan perhatian yang serius. Nah, beberapa penyakit yang berhubungan dengan alat peredaran darah ini yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, penyakit ini ditandai dengan gejala meningkatnya tekanan darah dari keadaan normal. Nah, penyebab meningkatnya tekanan darah tersebut yaitu karena penyempitan pembuluh darah. Sementara penyempitan pembuluh darah antara lain disebabkan menumpuknya lemak pada dinding dalam. Nah, kemudian dipoinkan beberapa penyakit alat peredaran darah. Yang pertama yaitu arteriosklerosis. Apa itu? Nah, arteriosklerosis ini adalah salah satu bentuk yang disebabkan karena adanya penumpukan pada dinding dalam arteri sebagai akibat tingginya kadar kolesterol darah. Keadaan ini akan menghambat aliran darah, akan menyebabkan penggumpalan darah di dalam pembuluh darah karena dinding pembuluh darahnya itu menjadi kasar. Kemudian yang kedua yaitu ada penyakit jantung atau serangan jantung. Serangan jantung ini adalah salah satu contoh kelainan pada pembuluh darah. Nah, pada gangguan ini pembuluh darah atau arteria koronaria yang membawa makanan dan oksigen ke jantung ini mengalami penyempitan atau penyumbatan. Nah, oleh karena itu, penyakit ini disebut juga penyakit jantung koroner. Selanjutnya yaitu stroke atau serangan otak. Stroke atau serangan otak adalah kerusakan pada otak karena berkurangnya pasokan oksigen ke bagian otak. Nah, dalam rangka menjalankan fungsinya yang beraneka-ragaman, mulai dari mengatur gerakan, melihat, sampai kepada bernalar, otak ini
tentunya membutuhkan oksigen. Nah, penyembuh nadi yang menuju ke otak akan menyebabkan terjadinya stroke. Selanjutnya yaitu penyakit hemofilia. Penyakit hemofilia ini yaitu penyakit di mana darah sulit atau tidak dapat atau membeku, penyakit sel sabit di mana sel darah merah berbentuk sabit sehingga kehilangan kemampuan mengangkut oksigen. Nah, penyakit ini termasuk kepada penyakit menurun. Penyakit lainnya itu adalah anemia. Anemia itu adalah penyakit kurang darah. Nah, pada seseorang yang menderita kurang darah, kemungkinan penyebabnya adalah volume darahnya itu berkurang, sel darah merahnya lebih sedikit, atau kadar hemoglobinnya kurang gitu, hemoglobin darahnya kurang. Pada orang normal, volume darah itu berkisar 4,5 sampai 5 liter, dan jumlah sel darah merahnya itu 4 sampai 5 juta per mililiter darah. Sementara kadar hemoglobinnya yang dinyatakan sebagai 14 sampai 8. Selanjutnya, itu tentang alat pernapasan pada manusia. Nah, udara itu diperlukan pada pernapasan makhluk hidup. Nah, udara itu tersusun atas gas-gas seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, uap air, dan gas-gas lain. Gas yang diperlukan pada proses pernapasan ini adalah oksigen atau ditulis O2. Nah, oksigen diperlukan untuk proses pembakaran atau oksidasi zat makanan di dalam sel-sel tubuh makhluk hidup. Nah, dalam proses ini, makanan dioksidasi sehingga dihasilkan energi untuk menjalankan aktivitas, misalnya gerak, tumbuh, berkembang biak, menjaga kestabilan suhu tubuh. Nah, alat pernapasan atau respirasi itu adalah suatu peristiwa pemanfaatan oksigen di dalam sel tubuh makhluk hidup untuk pembakaran atau oksidasi zat makanan agar diperoleh energi. Nah, respirasi ini sering disebut juga dengan pernafasan internal. Pada proses respirasi, dalam tubuh makhluk hidup akan dihasilkan karbon dioksida dan air. Nah, sistem pernapasan ini dimulai dari udara yang masuk ke dalam paru-paru melalui hidung, kadang-kadang melalui mulut, ya, pada saat sakit influenza atau flu. Nah, di dalam hidung disaring oleh rambut-rambut yang ada di dalamnya, sehingga debu itu tidak ikut terbawa masuk. Selanjutnya, darah menuju ke tenggorokan. Nah, di dalam tenggorokan terdapat rambut getar. Tenggorokan ini bercabang menuju ke paru-paru kiri dan kanan. Masing-masing cabang bercabang lagi menjadi ranting yang lebih kecil dan berakhir pada kantong tipis di dalam paru-paru yang tersusun seperti buah anggur yang disebut alveoli atau alveolus. Nah, di dalam kapiler alveoli oksigen diikat oleh darah dan selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di sini juga berdasarkan aktivitas otot pernapasan ini dapat jadi dua, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Pernapasan dada ini adalah pernapasan yang terjadi akibat kontraksi otot-otot antar tulang rusuk atau otot sela iga. Nah, jika otot antar tulang rusuknya berkontraksi, tulang rusuk angkat, rongga dada membesar. Tekanan udara di rongga dada ini lebih kecil daripada tekanan udara luar. Ya, udara luar yang masuk ke paru-paru. Peristiwa ini juga disebut inspirasi. Sebaliknya, jika otot antar tulang rusuk mengendur atau namanya relaksasi, tulang dada dan tulang rusuk ini turun ke posisi semula. Dada pun mengecil.
Nah, tekanan udara di rongga dada ini lebih besar daripada tekanan udara luar, sehingga udara dari dalam paru-paru dihembuskan keluar. Dan peristiwa ini disebut ekspirasi. Kemudian yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan sebagai akibat aktivitas otot diafragma. Pada saat otot diafragma berkontraksi, otot diafragma menjadi datar, sehingga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada kecil, akibatnya udara dari luar masuk ke dalam paru-paru, dan paru-paru mengembang. Sebaliknya, bila otot diafragma mengendur atau relaksasi, otot ini akan melengkung ke atas, rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada besar, sehingga udara keluar dari paru atau paru-paru mengempis. Selanjutnya, ini jenis gangguan alat pernapasan manusia dan cara pemeliharaannya. Nomor 1 itu ada jenis gangguan influenza atau flu. Influenza ini yaitu gejala-gejala infeksi yaitu seperti sakit tenggorokan, bersih, demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, karena adanya virus. Dan yang kedua yaitu bronkitis. Bronkitis ini yaitu peradangan selaput lendir dari saluran bronkus. Penyebabnya pun sama, yaitu virus. Kemudian yang ketiga yaitu atau tuberkulosis. Tuberkulosis ini biasanya disebut juga infeksi paru-paru. Ini penyebabnya yaitu bakteri TBC. Selanjutnya yaitu tonsilitis. Tonsilitis ini yaitu radang pada tonsil. Radang pada tonsil ini karena adanya bakteri. Kemudian yang kelima, asma. Asma ini yaitu gangguan pada alat pernapasan, gejala sulit nafas karena produksi yang berlebihan, dan ini disebabkan karena alergi terhadap suatu benda. Kemudian yang keenam yaitu difteri. Difteri ini yaitu infeksi saluran pernapasan atas. Nah, ini juga disebabkan karena adanya bakteri. Kemudian yang ketujuh yaitu sinusitis. Sinusitis ini yaitu infeksi saluran pernapasan yang ditandai dengan adanya tekanan atau nyeri di atas pangkal hidung bagian atas, sekali keluarnya lendir pada hidung gitu yang disebabkan karena adanya virus dan bakteri. Dan yang terakhir yaitu rinitis. Rinitis adalah satu peradangan pada mucosa hidung yang ditandai gatal dan disebabkan karena virus. Dan selanjutnya di sini terdapat salah satu contoh RPP materi dari kelas 5, yaitu mengenai mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Nah, di sini dijelaskan pada pertemuan 1 kegiatan 1 mengenai susunan alat pencernaan. Nah, di sini siswa bekerja dalam kelompok. Nah, kepada setiap kelompok itu dibagikan satu set kartu pencernaan makanan atau fotokopinya. Nah, setelah mendiskusikannya dalam kelompok, siswa ini diminta untuk maju ke depan untuk memberikan letak masing-masing alat pencernaan makanan tersebut. Nah, siswa lain memperhatikan dan memberikan usulan atau saran jika menurut kelompoknya urutan tersebut. Nah, setelah kegiatan simulasi selesai, di sini guru menempelkan gambar alat peraga pencernaan makanan yang utuh dan cukup besar gitu di papan tulis. Tetapi keterangan dari alat pencernaan tersebut itu ditutup. Nah, siswa tersebut itu diminta untuk menempelkan kartu
apa itu, kartu nama gitu masing-masing tentang alat pencernaan yang telah, disiapkan oleh guru dalam ukuran yang sesuai. Nah, dari gambar tersebut, guru mengajak siswa untuk mengelompokkan alat pencernaan, makanan atau saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, guru menginformasikan bahwa saluran pencernaan makanan ini adalah alat pencernaan melalui makanan. Itu contoh dari, rancangan pembelajaran materi Baik, kelas 5. pada KB2 merancang pembelajaran IPA kelas 6. Nah, di sini ada gaya dan gerak. Dalam materi esensial ini, dalam penjelasan berikut akan dibahas tentang cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, selain itu juga akan disampaikan satu konsep materi yang akan kita ajarkan di kelas 6. Nah, yaitu di sini ada gaya dan gerak. Dalam materi esensial ini kita akan merancang dan membuat alat sederhana serta melakukan percobaan menggunakan alat sederhana tersebut untuk menyelidiki hubungan antar gaya dan gerak. Nah, di sini ada konsep yang dibahas dalam unit ini, yaitu perencanaan alat sederhana berdasarkan prinsip gaya dan gerak serta pembuatan alat sederhana dan prinsip kerjanya. Nah, di sini gaya yang merupakan tarikan atau dorongan berdasarkan titik kerjanya dapat digolongkan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, gaya titik kerjanya bersentuhan dengan benda disebut gaya sentuh, misalnya gaya gesekan atau gaya pegas. Sedangkan gaya titik kerjanya tidak bersentuhan dengan benda. Nah, disebut gaya tak sentuh, misalnya gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik statis. Nah, untuk gaya pegas disebut juga gaya elastis. Nah, timbul karena adanya sifat elastis. Sifat elastis ini itu dimiliki oleh benda yang apabila diubah bentuknya kemudian dilepas kembali. Nah, maka benda itu akan kembali ke keadaan atau bentuk semula. Nah, besar gayanya pegas sebanding dengan besar gayanya dari luar yang mengenainya, sedangkan arah gaya pegas selalu berlawanan arah dengan arah gaya dari luar tersebut. Nah, di sini ada perpindahan energi panas dan listrik. Perpindahan energi panas di sini ada 3, yaitu perpindahan panas secara konduktif terjadi pada benda padat. Nah, kecepatan panas menyebar dalam benda padat tergantung dari jenis bahan. Nah, pada beberapa jenis bahan panas disebarkan dengan cepat, sedangkan bahan lain memerlukan waktu yang lama sampai panas tersebar pada semua bagian benda. Bahan yang menyebabkan panas tersebar dengan cepat disebut konduktor panas, sedangkan benda yang menyebabkan panas tersebar secara lambat disebut isolator panas. Nah, di sini bisa lihat ada contoh konduktor panas dan isolator panas. Nah, perpindahan panas dengan cara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Jarak antar partikel pada zat-zat ini lebih renggang dibandingkan dengan zat padat. Nah, ini berarti ikatan antar partikel lebih lemah daripada zat padat. Jika zat cair atau gas dipanaskan di bagian tertentu, maka partikel-partikel di tempat tersebut akan menerima panas. Nah, ciri perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan partikel membawa panas. Nah, kemudian jenis ketiga dari perpindahan panas adalah radiasi. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah peristiwa perpindahan panas dari matahari ke bumi. Nah, pada peristiwa ini panas dipindahkan dalam bentuk cahaya oleh karena ruang matahari dan bumi terdapat ruang hampa, maka perpindahan panas dengan cara ini dapat terjadi tanpa melibatkan zat perantara. Dikarenakan suhu benda yang dipanaskan lewat radiasi ini tergolong sangat lambat. Hal ini disebabkan karena jumlah panas yang dapat dipindahkan adalah sedikit setiap selang waktu tertentu. Jadi dayanya rendah. Selain itu, cepat lambatnya benda menjadi panas akibat radiasi sangat tergantung pada
daya serap cahaya dari benda tersebut. Nah, jika radiasi mengenai sebuah benda yang mudah menyerapnya, maka benda ini akan cepat panas. Rendahnya daya setiap radiasi suatu bahan dapat disebabkan oleh sifat dan bahan yang mudah memantulkan radiasi, seperti halnya pada benda-benda yang berwarna putih atau permukaan yang menyerupai cermin. Benda gelap akan menyerap panas lebih baik daripada benda terang. Nah, pemanasan di permukaan tanah disebabkan oleh peristiwa penyerapan radiasi matahari melalui konveksi. Panas ini permukaan tanah dapat diangkut oleh partikel-partikel udara yang bersentuhan dengan permukaan tanah tersebut menuju lapisan udara di atasnya. Nah, akibatnya udara di tanah itu akan ikut menjadi panas. Baik, di sini ada listrik. Nah, kegiatan pembelajaran subtema materi pokok listrik ini meliputi percobaan membuat rangkaian listrik sederhana, pengalaman dasar tentang rangkaian listrik, rangkaian listrik sederhana, rangkaian listrik seri dan paralel, konduktor dan isolator. Nah, di sini sebuah lampu pijar dalam rangkaian listrik dapat menyala jika rangkaian itu dalam keadaan tertutup. Nah, rangkaian tertutup terbentuk apabila logam dasar lampu dihubungkan ke salah satu kutub baterai langsung atau melalui kabel, dan ulir lampu dihubungkan ke kutub satunya langsung atau melalui kabel. Nah, teman-teman bisa lihat gambar rangkaian seri ini. Nah, ketika rangkaian ditutup, elektron di dalam kabel mulai bergerak. Nah, kabel yang merupakan konduktor terdapat banyak sekali elektron bebas sehingga dalam gerakannya akan terjadi tumbukan dan menghasilkan panas. Nah, pada bahan wolfram ini, tumbukan-tumbukan amat sering terjadi sehingga wolfram dapat berpijar dan menghasilkan cahaya. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang sudah tertera. Nah, jika lampu dipasang secara berjajar seperti pada gambar yang sudah tertera, nah maka rangkaian listrik ini disebut rangkaian seri. Kemudian yang C di sini ada konduktor dan isolator. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan berbagai bahan atau benda dan pemanfaatannya. Nah, ditentukan berdasarkan sifat mudah atau sulit menghantarkan arus listrik. Nah, hampir semua bagian dari alat-alat elektronik atau perlengkapan listrik yang mudah tersentuh tangan atau tubuh kita dibuat dari bahan-bahan yang tidak dapat atau sulit menghantarkan arus listrik, seperti plastik, karet, kaca adalah contoh bahan yang tidak dapat atau sulit mengalirkan listrik. Nah, bahan-bahan ini sering disebut isolator listrik. Nah, bisa dilihat ada gambar yang termasuk isolator listrik. Nah, di sini seperti ada handuk atau sapu tangan. Nah, kemudian, jika diperlukan media untuk menghantarkan listrik dengan baik dari satu bagian ke bagian lain, maka yang digunakan adalah bahan-bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Nah, bahan seperti ini disebut konduktor listrik. Nah, di sini ada sumber-sumber energi listrik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di rumah-rumah, perkantoran, hotel, penerangan jalan maupun pabrik-pabrik, maka dibangunlah pembangkit-pembangkit tenaga listrik, ukurannya sedang maupun besar. Nah, ada berbagai jenis pembangkit listrik yang kita kenal, yaitu yang pertama PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan tenaga air untuk memutar turbin generator listriknya. Kemudian ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan tenaga uap air untuk memutar turbin generator listriknya. Yang ketiga ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel yang menggunakan tenaga diesel untuk generator listriknya. Pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Nah, semua jenis pembangkit listrik tersebut menggunakan dinamo. Nah,
Bentuk mini dari generator listrik adalah dinamo sepeda. Generator mini ini cukup digunakan gesekan pada roda seperti yang berputar untuk memutar dinamo yang berada di dalamnya. Nah, bisa lihat di sini ada gambar-gambar yang termasuk sumber-sumber energi listrik, PLTA, PLTU, PLTD, kemudian PLTN. Nah, pembangkit listrik jenis lain adalah aki, berbagai jenis baterai dan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, aki dan baterai menggunakan reaksi kimia untuk membangkitkan tenaga listrik, sedangkan pembangkit listrik tenaga surya mengubah langsung energi matahari menjadi listrik. Nah, melalui bahan-bahan semikonduktor, pembangkit listrik jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan energi listrik skala kecil dan menengah seperti mobil, alat-alat rumah tangga, kalkulator. Nah, untuk PLTA yang menghasilkan energi listrik diperlukan biaya yang sangat besar karena itu dianjurkan agar kita menghemat energi listrik, kita perlu memanfaatkannya secara kebijaksanaan. Nah, ada berbagai cara untuk menghemat pemakaiannya, misal matikan lampu pada siang hari atau pada saat kita keluar ruangan. Matikan televisi jika tidak ada yang menonton. Nah, gunakan alat elektronik yang hemat listrik. Nah, di sini listrik adalah energi yang paling berkualitas karena dengan mudah dapat diubah menjadi energi lain. Listrik dapat diubah menjadi energi cahaya pada lampu. Kemudian di sini ada penghematan energi. Nah, energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Misal, energi panas untuk memasak, energi gerak untuk transportasi, dan energi listrik untuk penerangan rumah dan menjalankan mesin-mesin. Nah, oleh sebab itu, energi adalah sesuatu yang berharga, sumber energi yang dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, di sini ada beberapa tindakan penghematan energi listrik yang perlu dibiasakan adalah 1. Matikan lampu yang tidak perlu. Nah, jangan nyalakan lampu jika tidak berada di ruangan. Nah, jika meninggalkan lebih dari 3 menit sebaiknya matikan lampu. Nah, jika mengetahui bahwa orang sering lupa mematikan lampu, maka kita buatlah stiker seperti bertuliskan jangan lupa matikan lampu. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan barang-barang elektronik dalam keadaan menyala. Nah, alat-alat elektronik seperti radio, tape, komputer. Nah, jika ada yang menggunakannya, matikan. Kemudian gunakan pendingin ruangan AC yang efisien. Nah, di kota-kota besar di Indonesia terasa sangat panas di siang hari sehingga di dalam ruangan di rumah dan perkantoran menggunakan AC. Nah, untuk menyejukkan ruangan, penghantar suhu yang semakin dingin, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Atur suhu ruangan pada suhu yang cukup. Nah, pada saat menyalakan AC, jangan membuka jendela atau pintu terlalu lama. Nah, AC tidak mampu mendinginkan udara yang berada di luar ruangan. Nah, jangan lupa matikan AC jika meninggalkan ruangan lebih dari 30 menit. Kemudian ada hemat penggunaan air. Nah, membuang air adalah pemborosan listrik. Mengapa? Karena salah satu penggunaan energi terbesar di kota dan daerah pemukiman adalah untuk memompa air rumah-rumah dan perkantoran penggunaan pompa listrik. Yang kelima, hemat penggunaan baterai. Nah, baterai yang dibuang paling banyak menghasilkan logam berat yang sangat beracun seperti timbal, seng, kadmium, tembaga, raksa, dan arsenik. Nah, semua logam berat ini sangat bahaya bagi tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika keadaan baterai itu dibuang secara sembarangan, nah maka logam-logam berat yang dikandungnya dapat saja menyebar ke tanah dan diserap oleh tumbuhan. Nah, ketika sudah bercampur dengan tanah dan itu akan dikonsumsi oleh manusia, nah bercampur dengan air, tanah dan dikonsumsi oleh manusia, nah akibatnya akan menimbulkan penyakit dan merusak lingkungan. Kemudian
bijaksana dalam memberi barang. Nah, di sini belilah sesuatu yang berkualitas sehingga dapat dipakai dalam waktu yang lama. Nah, daripada barang tidak berkualitas, barang yang tidak berkualitas umumnya tidak akan lama sehingga tidak menghemat sumber daya alam yang sangat berharga. Nah, kita juga akan menghemat energi untuk membuatnya. Nah, di sini energi itu tidak dapat bertambah atau berkurang. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, jika energi tidak dapat berkurang, mengapa perlu dihemat? Nah, energi di sini kan ada dua macam, yaitu energi sulit diubah ke bentuk lain dan yang mudah diubah ke bentuk lain. Nah, minyak bumi, batu bara mengandung energi kimia yang mudah diubah menjadi panas listrik. Panas listrik dan gerak. Nah, listrik itu mudah dapat diubah menjadi energi gerak, bunyi dan cahaya dan panas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan energi listrik. Pada penerapan energi listrik, dua percobaan sederhana yang dapat diaplikasikan di kelas adalah merancang dan membuat sebuah bel listrik sederhana serta alarm banjir. Konsep yang melatar belakangi kedua percobaan tersebut dapat kita pelajari dari penjelasan sebagai berikut. Energi listrik dapat diubah menjadi bunyi. Bel listrik menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk menghasilkan bunyi. Secara prinsip, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ini berarti listrik harus dipakai untuk menggetarkan suatu benda. Pada bel listrik konvensional, bunyi dihasilkan dengan memukulkan benda keras pada benda keras lain. Misalnya, anak lonceng dipukulkan pada lonceng. Hanya saja, pukulan itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi, dalam bel listrik, perlu dirancang suatu alat yang memukul secara terus-menerus dan terus dengan memanfaatkan energi listrik. Bel listrik yang lebih modern tidak menggunakan cara memukulkan benda keras ke benda keras lain, tetapi dengan menggunakan elemen khusus yang disebut piezoelektrik yang berbentuk lempeng tipis. Jika elemen ini diberi tegangan listrik, maka dia akan segera memuai, dan jika tegangan listrik dihilangkan, maka dengan cepat pula dia akan kembali ke keadaan semula. Perubahan tegangan listrik ini dapat dibuat dengan mudah sampai frekuensi perubahan tegangan listrik itu menyamai frekuensi bunyi. Ini berarti lempeng piezoelektrik ini akan memuai dan menyusut dengan frekuensi yang sama. Peristiwa pemuaian dan penyusutan dengan frekuensi itulah yang menggetarkan udara di sekitarnya untuk menghasilkan bunyi. Bel listrik ini jenis sangat praktis karena dapat berukuran kecil dan lebih ringan. Speaker adalah contoh alat yang menggunakan prinsip ini. Namun demikian, pembuatan piezoelektrik relatif lebih sulit, sehingga belum akan dibahas di sekolah dasar. Sehingga bel listrik digunakan sebagai indikator bunyi pada berbagai perawatan. Misalnya pada alarm kebakaran, sirine, atau alarm banjir. Pada alarm banjir, bel listrik dihubungkan pada rangkaian listrik sehingga bel tersebut berbunyi saat rangkaian tersebut menjadi rangkaian tertutup. Di sini terlihat ada bentuk bel listrik dan alarm banjir. Next, Pak. Dah? Cek Win, apakah? Baik. Di sini ada merancang pembelajaran materi kelas 6. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP.
kompetensi dasarnya menyajikan informasi tentang perpindahan dan perubahan energi listrik. Langkah-langkah pembelajaran ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal, guru dapat memulai pelajaran dengan sebuah peragaan yang menarik. Perlihatkan sebatang paku dan sebatang korek api kepada siswa. Mintalah salah seorang siswa untuk memegang paku tersebut pada salah satu ujungnya. Sebelum paku dipanaskan, guru meminta siswa untuk menebak apakah siswa yang memegang paku itu mampu memegangnya sampai satu batang korek api habis terbakar. Kemudian, guru menyalakan sebatang korek dan mengenakan nyala korek itu pada mata paku. Mata paku itu menjadi sedemikian panas sehingga siswa tersebut akan menjatuhkannya. Dengan peragaan ini, siswa menjadi sadar bahwa panas dari nyala api menyebar sangat cepat di dalam paku. Karena dipegang menjadi sedemikian panas, maka paku itu tidak dapat dipegangnya lebih lama lagi dan akhirnya dijatuhkan. Kemudian di sini guru mendiskusikan dengan siswa bahwa paku terbuat dari besi dan berbentuk padat. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana energi menyebar dalam zat padat? Kegiatan inti yang pertama menyelidiki penyebaran energi membutuhkan waktu. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, apakah energi panas menyebar secara tiba-tiba atau memerlukan waktu? Siswa dalam kelompok diminta untuk mendiskusikan bagaimana menyelidiki pertanyaan tersebut. Guru dapat membimbing siswa untuk memperoleh cara menyelidikinya dengan bimbingan sebagai berikut. Yang pertama, andaikan panas menyebar memerlukan waktu, apakah panjang batang besi yang dipanaskan akan mempengaruhi cepat tidak panasnya itu sampai pada ujung yang lain? Yang kedua, andaikan pula bahwa panas pada batang besi, penyebaran tidak memerlukan waktu. Apakah panas yang dirasakan pada ujung lain akan segera terasa? Kemudian siswa mungkin mengusulkan untuk menguji percobaan itu dengan menggunakan batang besi yang lebih panjang. Jika demikian, guru dapat memberikan batang besi yang panjangnya 10 dan 20 cm. Mintalah siswa menyelidiki apakah besi yang panjangnya 10 cm, jika dipanaskan salah satu ujungnya, maka ujung lain akan segera menjadi panas atau perlu menunggu beberapa saat kemudian. Maka bandingkan lamanya jika menggunakan batang besi yang panjangnya 20 cm. Kemudian, pada hasil pengamatan, batang besi yang panjang memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyebarkan energi panas dari ujung ke ujung. Diskusikan bahwa semakin panjang batang besi, semakin lama panas akan sampai pada ujung lainnya. Hal tersebut disebabkan karena panas memerlukan waktu untuk menyebar. Maka kesimpulannya, penyebaran energi panas memerlukan waktu. Pada kegiatan 2, menyelidiki arah penyebaran energi. Dari hasil pada kegiatan yang pertama, muncul pertanyaan baru. Bagaimana arah penyebaran panas dalam batang besi? Kedua, apakah panas dalam batang besi diangkut oleh partikel-partikel besi? Maka diberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan di atas sebagai langkah hipotesis. Siswa mungkin menemukan satu usulan percobaan yang menggunakan lilin, bahan yang mudah meleleh, sebagai indikator panas. Jika tidak, guru dapat mengingat kembali kepada siswa akan sifat-sifat dari lilin yang dapat mencair bila dipanaskan sehingga dapat dijadikan indikator panas. Sehingga diskusikan bagaimana cara merancang percobaan dengan menggunakan lilin sebagai indikator. Gunakan batang baja yang terdapat pada kit panas. Yang pertama, mintalah siswa menduga bagaimana arah penyebaran panas. Kedua, usulan siswa di mana pada batang besi itu bola-bola lilin akan ditempelkan.
Bola-bola lilin itu dapat ditempelkan misalnya pada jarak 7 atau 9 dan 11 cm di sebelah kanan bagian baja yang dipanasi. Dalam kelompok siswa ini, siswa diminta untuk memasang batang besi itu pada penyangga dan meletakkan pembakar spiritus tepat di ujung batang baja yang akan dipanaskan. Kemudian mereka menyalakan pembakar spiritus dan mencatat berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai bola lilin itu meleleh dan terguling. Kemudian guru meminta siswa tidak menyentuh batang besi itu karena telah menjadi sangat panas. Jika siswa dianjurkan juga untuk menggunakan kain yang tebal untuk mengambil batang besi tersebut pada akhir percobaan. Maka berdasarkan data di atas, guru membimbing dan dalam menarik kesimpulan dengan memberikan pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan, dari manakah energi itu berasal? Apakah tergulingnya bola-bola lilin itu terjadi secara berurutan atau bersamaan? Jika berurutan, dari manakah urutan jatuhnya bola lilin? Apakah ada bagian batang besi yang berpindah selama pemanasan? Ke arah manakah penyebaran panas? Maka kesimpulannya, energi panas berpindah dengan cara merambat dari ujung yang dipanasi menuju bagian lain dari bahan. Maka kegiatan 3 ini, penyebaran energi pada berbagai jenis bahan, diambil dari kegiatan 2. Muncul pertanyaan baru, bagaimana energi panas menyebar dalam bahan yang berbeda? Di sini guru meminta siswa untuk membayangkan sebuah setrika. Bagian bawah setrika sangat panas, tetapi mengapa bagian atas yaitu gagang setrika tidak terasa panas? Di sini siswa diminta memikirkan dan mencari jawaban tentang masalah ini. Dan mungkin mereka sampai pada penjelasan bahwa ganggangnya terbuat dari bahan lain, dari bahan sintetis atau kayu yang berbeda dari bahan di bagian bawahnya, besi atau logam lain. Hal ini akan membawa siswa pada pemikiran bahwa panas menyebar dengan laju yang berbeda dalam bahan yang juga berbeda. Guru di sini mengusulkan beberapa jenis bahan yang berbeda untuk dibandingkan, yaitu ada batang tembaga, baja, dan gelas yang berasal dari it atau murid panas dan dapat dirakit. Pada setiap batang ditempelkan 3 bola lilin dengan jarak yang sama. Kemudian ujung ketiga batang itu dipanaskan secara bersamaan. Bola lilin 1 terletak paling dekat dengan ujung batang yang dipanasi. Sedangkan bola lilin 3 terletak paling jauh dari ujung yang dipanasi. Siswa mencatat selang waktu jatuhnya bola lilin untuk setiap batang dan mengisinya dalam tabel. Di sini ada tabel batang terbuat dari ada tembaga, baja, dan gelas. Selang waktu sampai bola terjatuh dari bola 1, bola 2, dan bola 3. Untuk menggiring siswa menarik kesimpulan, ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bola pada batang manakah yang jatuh terakhir? Yang kedua, bagaimana laju perpindahan panas pada ketiga bahan? Yang ketiga, bagaimanakah perbedaannya? Maka ditarik kesimpulan bahwa energi panas menyebar dengan laju yang berbeda, tergantung dari jenis bahannya. Maka diinformasikan bahan yang menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor panas. Bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator panas. Untuk mengkonkretkan bagaimana panas menyebar dalam zat padat, dapat dilakukan simulasi sebagai berikut.
Mintalah 7 siswa berjajar sambil mengaitkan siku mereka dengan rapat. Siswa berperan sebagai partikel-partikel zat padat yang berikatan kuat satu sama lain. Ambillah potongan-potongan kertas yang diandaikan sebagai energi panas. Untuk mensimulasikan perpindahan panas secara konduksi, mintalah siswa di paling ujung memegang potongan kertas. Kemudian menyerahkan potongan kertas itu ke teman sebelahnya, dan seterusnya sampai ke siswa di ujung lainnya. Sampai dari simulasi ini, tampak jelas bahwa panas berpindah lewat medium atau partikel-partikel zat padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel tersebut. Maka kegiatan akhir ini ada saran untuk PR atau pekerjaan rumah. Siswa diminta untuk mengamati lingkungan di sekitar mereka atau alat-alat dalam rumah tangga seperti setrika, alat-alat masak, dan termos. Selidiki bagian-bagian dari salah satu alat tersebut dan fungsinya. Apakah ada bagian-bagian yang terbuat dari konduktor atau isolator panas? Maka evaluasinya, yang pertama, 1. Tuliskan keuntungan dan kerugian perpindahan panas secara konduksi. Yang kedua, pegangan panci yang terbuat dari ebonit ternyata akan terasa panas jika panci tersebut lama dipanaskan. Jelaskan mengapa demikian. Yang ketiga, tuliskan contoh-contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Maka setelah evaluasi, ditindak ke penilaian kinerja para siswa. Sekian presentasi saya dalam merancang pembelajaran materi kelas 6. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan dan membahas dalam pemaparan materinya di modul 9 ini tentang merancang pembelajaran IPA di SD, yaitu tentang proses pencernaan makanan, peredaran darah, sistem pernapasan manusia di kelas 5, dan gaya dan gerak di kelas 6. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan ketika kami dalam menyampaikan presentasinya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Ditutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.